Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya. Selamat menonton. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam, ihsan, sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka dalam majelis rutinan bulanan Lintang Songo di Masjid Nurul Falah Ujung Jaya Widasari. Dengan berkumpulnya kita pada kesempatan hari ini, kebangkitan dalam gairah kaderisasi generasi Islam akan muncul secara progresif. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini timbul di seluruh lini wilayah Indramayu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dilahirkannya beliau di muka bumi ini sebagai utami makarimal akhlak, patut kiranya kita sebagai umatnya wajib menteladani sifat-sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat sidik, tabligh, amanah dan qanaah. Mudah-mudahan kita menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad yang telah di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini tanggal 22 Juni 2022, Ahmad Khairi diperkenankan untuk kembali bergabung bersama Majelis Lintang Songo di acara bulanannya, memberikan sepatah kata pengalaman yang telah didapatnya. Mudah-mudahan pengalaman ini memberikan makna kepada kita semua sehingga kita mampu membangkitkan gairah belajar kita, mampu membangkitkan gairah hidup kita sehingga hidup kita lebih terarah, sehingga jalan lurus yang kita idam-idamkan pada saat sholat selalu kita bacakan ihdinas shiratal mustaqim, kita akan dapatkan. Keberkahan Maulid Nabi pada kesempatan hari ini akan dibuka dalam satu kisah yang telah dituliskan oleh Fathur Rahman Al-Munawar, yang buku kemarin pun kita telah bahas pada jilid bagaimana kita memanusiakan binatang. Pada kesempatan hari ini kita akan mengulik bagaimana keteladanan Rasulullah sebagai juru damai. Pada judul pertama, yakni yang berjudul Juru Damai yang Bijaksana. Nanti kita akan mengupas sedikit dari syair bab kedua dalam kitab Maulid Arba Janji. Kemudian kita akan masuk pada realita yang ada pada kesempatan hari ini, realita yang terjadi pada kehidupan kita sebagai generasi, bagaimana kita menyikapinya atas keteladanan Rasulullah tersebut. Saya akan memulai dengan membacakan satu judul, yakni Juru Damai yang Bijaksana, sebagai sebuah pembuka pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dengan kunci yang ada pada buku ini adalah kunci kita bersama untuk menteladani isi-isi Maulid Al-Barjanji. Juru damai yang bijaksana. Sejak muda Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang cinta perdamaian dan juru damai di kalangan manusia. Dikisahkan bahwa sehabis kaum Quraisy membangun Ka'bah bersama Rasul, mereka berselisih dan bertengkar soal siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Kalau kita melihat Ka'bah, di sana ada batu yang berada di pojok dan banyak orang berharap bisa menciumnya. Itulah yang disebut Hajar Aswad. Di tempatnya semula, masing-masing merasa lebih berhak daripada yang lain dan tidak ada yang mengalah. Kemudian mereka bersepakat untuk mencari juru penengah, yaitu orang yang pertama kali muncul dari sebuah jalan besar yang mereka tentukan bersama mana jalan yang akan dijadikan orang yang pertama masuk ke Ka'bah tersebut atau memasuki lingkungan Ka'bah tersebut. Dialah yang berhak meletakkan batu Hajar Aswad. Ternyata yang pertama kali muncul dari jalan itu adalah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad yang kita idolakan. Telah datang kepada kamu sekalian Al-Amin, orang yang terpercaya, kata mereka. Kemudian mereka menceritakan apa yang mereka persoalkan kepada Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perselisihan siapa yang layak meletakkan Hajar Aswad pada sebuah kain dan mengundang para pemimpin mereka untuk memegangi ujung-ujung kain itu dan diangkat bersama-sama. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Sungguh sebuah jalan keluar bijaksana yang bisa diterima oleh semua pihak yang bertikai. Seandainya Rasulullah SAW tidak dikaruniai kebijaksanaan dan petunjuk oleh Allah untuk memecahkan persoalan Hajar Aswad, siapa yang layak untuk meletakkan Hajar Aswad pada Ka'bah? Niscaya mengalirlah darah di kalangan mereka. Terjadilah sebuah peperangan antara suku. Sebab ketika itu suasananya betul-betul gawat dan panas. Satu sama lain saling berebut pengaruh. Sampai-sampai Bani Abdiddar membawa sebuah mangkuk besar yang penuh dengan darah dan bersama Bani Adi mengikat janji kematian dengan memasukkan tangan mereka ke dalam darah tersebut. Orang-orang Quraisy sampai menghabiskan waktu 4 sampai 5 malam di tempat itu dengan tanpa ada jalan keluar. Kemudian mereka berkumpul di masjid untuk bermusyawarah dan mencari jalan tengah. Dan jalan tengahnya siapa yang pertama melewati jalan besar yang mereka tentukan di pagi hari menuju Ka'bah, dialah yang meletakkan Hajar Aswad. Itulah sebuah kisah yang telah direncanakan Allah untuk Nabi Muhammad sebagai teladan bagi kita generasi umatnya yang terlampau jauh masanya. Bayangkan kan, kali deleng bapak makarap, kali deleng bapak tua makarap, paling ado-ado 50 tahun. Lamun bapak tua yang kawin tua, bapaknya sampai yang kawin nom masih marah. Kanjeng Nabi Muhammad 15 abad yang lalu keteladannya masih kita sulit teladani. Al-Barjanji dikumandangkan, Abibai dikumandangkan, solawat-solawat populer seperti solawat Badar masih dikumandangkan. Kalau tanpa cinta, rasa tersebut tidak akan tersampaikan sampai saat ini. Itu artinya energi positif cinta dalam makna menteladani Nabi Muhammad dalam suri tauladannya itu selalu dikumandangkan oleh mereka yang mencintainya. Jujur, saya pribadi Ahmad Khairi sangat menyukai syair yang ditulis oleh Habib Rizik. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu. Karena semangat. Dulu saat saya merantau di Jakarta, syair tersebut selalu teringat karena pada saat itu tahun 2013 adik saya yang kecil menyanyikan itu. Sehingga saat saya memutar sebuah video yang dinyanyikan oleh adik saya teringat. Bukan persoalan saya melihat adik saya, tapi saya melihat bagaimana unsur syair tersebut menggambarkan seorang yang rindu pada keteladanan Rasulullah. Momentum pada kesempatan hari ini wajib dan seharusnya kita berterima kasih kepada Antar Didin yang telah berinisiasi untuk membangun sebuah majelis yang sangat istiqomah. Mungkin teman-teman yang hadir di sini ada wajah-wajah baru untuk kalangan Lintang Songo. Beliau bersusah payah dalam upayanya untuk membangun bagaimana caranya tumbuh rasa cinta dari sebuah syair, dari sebuah puisi, dari sebuah sastra yang berbentuk kitab Al-Barjanji ataupun Adibai tersebut kita kumandangkan. Sangat jarang majelis-majelis semacam ini diungkapkan isi Al-Barjanji. Kita beria, bercanda gurau atau bersukaria membaca syair-syair tersebut, mengumandangkan sholawat-sholawat tersebut hanya sebatas bagaimana kita mengucapkannya dalam lafal Arab. Jarang sekali kita mentelaahnya, mengkajinya bersama. Mungkin di kalangan pesantren sudah dilakukan semacam itu, tapi di kalangan majelis-majelis yang berada di masyarakat sangat jarang sekali untuk dibahas. Maka pada kesempatan hari ini Majelis Lintang Songo secara rutin setiap bulan mencoba menggali, mengupas bagaimana isi Al-Barjanji
Walaupun dalam pembicaraannya kadang-kala tidak begitu fokus. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini istiqomah pada konsepnya, yakni kita mendapatkan keteladanan Rasulullah, kemudian kita mampu mengimplementasikan. Dari sebuah kisah yang tadi digambarkan bahwa Rasulullah memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan tersebut berdampak pada sebuah perdamaian. Kemarin lalu sekitar 1 bulan saya melihat sebuah podcast tentang seorang anak yang mencurahkan hati atas gayanya Rojali, rombongan anak jalanan yang mendatangi sebuah kegiatan rutinitas sholawat. Podcast tersebut menggambarkan bagaimana pertemuan antara satu majelis dengan majelis yang berbeda di event sholawat. Dia merasakan bagaimana kekompakan, bagaimana keterlibatan emosi antara satu dengan yang lain, menemukan kenyamanan dengan persahabatan yang baru terjadi pada saat itu, entah di majelis yang dia temui, entah dalam perjalanan yang dia lalui. Dalam podcast tersebut menggambarkan bahwa ada kedilemaan dalam perjalanan generasi hari ini. Saya berpikir bahwa terjadinya sebuah Rojali di dalam kegiatan majelis sholawat ini karena kurangnya perhatian dari orang tua dalam memomong seorang generasi atau kelompok generasi. Karena mungkin dilematis ekonomi, misalkan banyak sekali di masyarakat hari ini fokus pada bagaimana menafkahi anak dan istri. Sekarang mana baik yang tidak makan sekolah daripada di rumah baik nganggur, mak sekolah corona nganggurnya apa? Jadi kita difokusnya dengan jadi rumah. Tuh benar yang di HP di mak, ya wes nak tuh kena HP di bapak, di mak. Orang bocahnya bergaul, di bener. Tuku HP sudah kamu belajar malah dolanan Mobile Legend, dalam malah dolanan Free Fire, sehingga berdampak aktivitas yang dilakukan telah mentiadakan jasa orang tua yang berupaya utang milik, tangga muding sedulur, tuku HP kamu belajar, barang di kamu dolanan, tuku diamond, di Alpha atau di Counter, kamu dolanan Mobile Legend, kamu Free Fire, belajarnya apa beli ngomong, mak kita dibeli mang sekolah karena terjadinya corona, pembatasan belajar. Seiring berjalannya waktu mereka bertemu dengan tongkrongan-tongkrongan. Kemudian tongkrongan-tongkrongan tersebut mengalami dilema di rumahnya, sehingga timbullah Rojali-Rojali pada saat tersebut. Acara umum hanya ada sholawat, konser-konser tidak ada. Jadi pada saat itu, saat saya melihat sebuah podcast dari seorang anak yang mengutarakan bagaimana kerojaliannya dia dalam event-event sholawat, ini sangat miris. Sangat miris. Maka pada kesempatan hari ini saya berupaya mensinergikan cerita tadi dengan hal berjanji dan peristiwa realita tadi, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sebagai juru selamat bagi kita semua, yang diturunkan oleh Allah sebagai suri tauladan yang baik, mengantarkan sebuah kedamaian atas kebijaksanaan, maka ayo bareng-bareng pada majelis ini. Ini tidak menutup kemungkinan suara kita terdengar di luar sana, karena pada saat hari ini tidak hanya orang yang ada di sini yang mendengarkan, tapi ada juga orang yang di luar, karena dunia kita sudah dunia medsos, dunia keterbukaan informasi. Jadi aja sok dari wong bodoh zaman sekian. Zaman sekian mah apa bae sing ngerti tinggal buka Google paham. Tapi keterbukaan informasi yang kita buka di Google tersebut harus kita kawal. Oleh siapa? Oleh mereka yang lebih mendahului memahami perjalanan hidup. Nah, pada kesempatan hari ini mungkin beberapa pengalaman telah saya dapatkan. Nah, pengalaman itu akan saya bagi pada kesempatan hari ini dari sebuah kisah yang menjadi sebuah nukil pijakan kita bersama, yakni kisah Rasulullah SAW pada peristiwa bagaimana Rasulullah ditunjuk untuk meletakkan Hajar Aswad. Teman-teman yang berbahagia, pembicaraan kita akan panjang sebenarnya, tapi pembicaraan ini singkat saja karena pertemuan kita dalam konsep ekonomi.
Sampai wong sing gawe penasaran, maka hal tersebutlah sebagian dari pemasaran. Ono nulis. Jadi lamun golongane sampean ki ngerasa penasaran dari obrolan yang kita sampaikan, Undang mana? ya berarti kok teka mati, ayo lanjutkan ngobrol ono beli aja sampai anak kata-kata mengkone malu ke gudang bulu yang kuning kan kita kurang apa ngobrol maning. Sampai ngono. Jadi pembicaraan kesempatan hari ini obrolannya minimal tertangkap. Walaupun apa yang dicapai setiap orang berbeda-beda. Jangan sampai seperti filosofi yang pernah saya dapatkan dulu. Nang, kenapa J? Apa rane bocah di sekolah atau beli pada pinter abe? Anak si pinter, anak si goblok, anak si pinter setengah kenapa? Ibarat gelas. Gelas saya masih diwalik gurune mangupai banyu. Lamun gelas saya masih diwalik banyu dan ditumplakakan belahara. Bener besok, tindakan anak bocah matanya mah mendelik, pikirannya mah mendidih. Wah, segini kita pengen dolan ning anu ning ujung aris kan teman baik bocah jare pengen anak kap mobil legend apa gini. Hadiahnya jadi pulsa 100.000 tetapi pikirannya mana-mana. Guru menerang apa, bocah menerang apa. Nah, jangan sampai terjadi semacam itu. Bahwa kita pada kesempatan hari ini punya wadah yang berbeda-beda dalam menangkap ilmunya Allah. Ada yang wadahnya gelas, ada yang wadahnya baskom, ada yang wadahnya ember. Syukur-syukur kita wadahnya punya seperti kolam renang, gede banget. Lebih dari itu danau, lebih dari itu sungai. Kita dapatkan airnya, kita alirkan kepada yang lain. Balihuani walau ayat apa yang telah kita paham kita sampaikan kepada orang lain. Kisah Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad adalah kisah yang sangat populer. Kisah ini memberikan isyarat kepada kita bahwa setiap orang punya hak memimpin. Tapi seseorang tersebut harus timbul di dalam kesadarannya untuk bisa menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Keberadaannya bermanfaat buat orang sekitar, bukan menjadi duri bagi orang lain, bukan menjadi sampah bagi orang lain, atau menjadi ancaman bagi orang lain. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana kita memanusiakan binatang, maka konsep Nabi Muhammad sebagai juru damai, sebagai manusia insan kamil dan manusia yang rahmatan lil alamin, manusia yang al-amin, maka pada kesempatan hari ini ayo kita mulai kesadaran diri untuk tidak menjadi duri bagi siapapun. Saya pribadi pernah menjadi duri di dalam keluarga saya atas kemalasan saya. Saat saya dulu SMP selalu disindir. Nah, anak piring kotor yang cang nang tangannya segera enteng. Tas turu yang cang nang dibeneri. Masa ya turu padu kelampung-kelampung bae, bantale padu kelampung-kelampung bae sarungnya. Beli ngerti pada saat itu. Tapi setelah dewasa, kondisinya SMA, saya baru sadar ternyata di dalam sebuah rumah tangga, ibu, bapak dan anak, peran serta seorang anak adalah mendukung peran serta orang tua agar timbul seseorang tersebut disebut anak soleh dan orang tua yang soleh. Nah, pada konsep kedamaian yang Nabi Muhammad ajarkan, bahwa Nabi Muhammad tidak tahu, karena Nabi Muhammad bukan dalam kelompok yang bertentangan untuk siapa yang meletakkan Hajar Aswad pada kesempatan itu. Tapi Nabi Muhammad telah disetting sama Allah bahwa Nabi Muhammad adalah juru damai antara suku-suku yang bertentangan tersebut. Bagaimana Nabi Muhammad bisa terpilih? Bagaimana Nabi Muhammad diskenariokan oleh Allah bisa masuk ke sana? Jelas. Di dalam kitab Al-Barjanji bab 2 dijelaskan di sana ada sebuah syair. Kalau dulu itu selalu ada syair Jawanya. Kalau sekarang sudah Arab semua. Biasanya itu Kanjeng Nabi Muhammad ya iku manusia tapi ora kaya manusia biasa. Biasanya ada seperti itu. Terus kalau
itu biasanya sudah populer sampai saat ini pun masih digunakan. Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncinya surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dalam konsep ketauhidan bahwa kunci lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus saling bergandengan. Bukan hanya syahadat tauhid, tapi juga syahadat Rasul harus dibawa. Karena jalan lurus harus ditemukan oleh orang-orang yang direstui Allah sebelum Nabi Muhammad sampai saat ini ke al-ulama warasatul anbiya. Nah, di Syair bab 2 dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang nasabnya mulia, bagaikan sekumpulan bintang kejora, ibarat kalung mutiara hiasan yang megah. Di dalamnya engkau sangat berharga dan terpelihara. Allah telah memelihara kemuliaan Nabi Muhammad terhadap bapak-bapaknya yang mulia demi memelihara namanya. Mereka tinggalkan perzinahan, maka mereka senantiasa tak tercela sejak Nabi Adam hingga ibu bapaknya. Kedamaian iku dirasakake ngati karo dipikirake ning akal. Kebijaksanaan terlihat dari perwujudan sikap.